berkeluarga. Oh, kami akan hidup bersama para suster-suster nantinya. Masalahnya sekarang, pemerintah melarang pendirian biara-biara baru. Bukankah Pater dikenal sebagai pribadi yang banyak akal? Perempuan kalau sudah punya mau. Ya baiklah. Maria Stichters, Sophia Miltner, dan akan ada satu orang lagi, Lubina van Elf. Saya akan mengirim kalian ke biara para suster Santa Perawan Maria Notre Dame dari Namen, di biara Nonnenbosch di kota Jong. Belajarlah di sana dan mulailah hidup sebagai seorang suster. Lalu, apa nama sosietas kami nantinya? Untuk sementara, pemerintah melarang pendirian biara baru. Jadi, bekerjalah sebagai kelompok awam dengan nama pedagogi Kretien. Bangunlah asrama untuk perempuan-perempuan muda dan didiklah iman mereka. Bekerjalah seperti raksasa yang selalu siap dimanapun tenagamu dibutuhkan. Pergilah dan kobarkanlah dunia. Itulah
hari berdirinya pedagogi Chrétien yang menjadi cikal bakal berdirinya Sosietas Yesus Maria Yosef. Kongregasi baru itu tumbuh dengan pesat. Banyak perempuan yang bergabung di dalamnya, dan mereka mulai membuka rumah kedua di kota England. Tahun 1834, Pater Matias dipindah ke kota Nijmegen. Relasinya dengan para suster pun semakin jauh. Maria Stichter yang sekarang menjadi Suster Matia ditunjuk sebagai pemimpin umum, dan ia terjangkit penyakit klerikalisme. Ia menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. Banyak suster yang sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk menanggalkan jubahnya. Sebagian memilih pindah ke rumah di England, dan tinggal sedikit suster yang tersisa di Amersfoort. Kepergian Pater Matias menjadikan penyakit klerikalisme ini semakin kronis. Pater Matias banyak dipersalahkan atas masalah ini. Berita terdengar di mana-mana, badai di mana-mana, angin ribut bertiup kencang. Musim gugur telah tiba. Bagaimana mungkin sebuah biara bisa menjadi seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Semua ini kesalahan Pater Matias Wolf. Dia yang mendirikan Sosietas para suster ini. Maka dia juga yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Bukankah Sosietas di Amersfoort ini ada di dalam keuskupan kita? Masalah ini bisa menyulitkan kita. Akan tetapi, Pater Matias tidak menyerahkan Sosietas ini kepada kita. Dia terlalu karismatis, sehingga para suster hanya taat kepada dia sebagai pendiri, tetapi tidak kepada kita sebagai hierarki. Dia seorang Yesuit. Harusnya dia tahu apa arti kesepahaman dengan gereja. Iya, dia seorang Yesuit.
Maka setelah ia sendiri mengucapkan kaul terakhirnya, dia tidak boleh memimpin Sosietas para Suster ini. Akan tetapi, dia lupa menyerahkannya kepada gereja. Atau mungkin, dia tidak lepas bebas menyerahkan pendampingan rohani Sosietas para Suster ini kepada kita. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Sebentar lagi, para suster akan memperbarui kaul mereka yang tidak tetap. Lebih baik kita batalkan kaul pemimpin umum mereka. Lalu kita minta dia meninggalkan biara ini. Apakah kita harus datang sendiri dengan membawa surat pemberhentian? Tidak perlu, Monsinyur. Ada 2 orang suster yang saya kenal cukup baik. Suster Bergman dan Suster Agnes. Mereka sangat kritis terhadap pemimpin umum mereka ini. Nanti biarkan mereka saja yang menyerahkan surat pemberhentian itu kepada pemimpin umum. Suster Bergman, Suster Agnes. Monsinyur, Pater Vicaris. Suster berdua tentunya tahu apa yang akan saya bicarakan. Kita pernah membicarakannya. Sekarang ini, Monsinyur sendiri yang akan berbicara. Klerikalisme yang menjangkiti suster pimpinan umum kalian sudah sangat kronis. Saya rasa harus segera diambil tindakan yang tegas. Suster Matia, pemimpin umum kalian, dengan sangat terpaksa akan saya berhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan umum, dan saya akan membatalkan semua kaul-kaulnya. Lalu, apakah Monsinyur akan datang sekarang ke biara kami? Dan mengapa kami yang harus dipanggil? Saya akan membuatkan surat pemberhentian dan nanti suster-suster yang akan memberikannya sendiri kepada suster pimpinan umum. Lalu bagaimana dengan nasib Suster Matia selanjutnya? Dan dia harus tinggal di mana? Biarkan pater-pater Yesuit yang mengurusnya. Kalian tidak perlu resah soal ini. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Taruh kursi itu di tempat yang terang. Geser sedikit. Apa yang kamu lakukan? Terlalu banyak. Buku. Halaman 56. Cepat sedikit. Mantel. Apa ini? Suster pimpinan, apakah ada waktu? Ada yang harus kita bicarakan, Suster.
Suster, silakan tinggalkan tempat ini. Suster Bergman dan Suster Agnes. Ada apa datang kemari dengan muka yang tidak bersahabat? Maaf, Suster Matia. Kami sebagai anggota harus menegur Anda. Perilaku Anda sudah menjadi batu sandungan bagi sosietas kita. Seorang pemimpin harusnya melayani dan bukan minta dilayani. Aku pemimpin yang sah. Maaf kalau harus kukatakan, posisi Yesus Kristus di sosietas kita ada di tanganku. Lalu apa salahku? Tuhan akan murka jika Anda menyalahgunakan posisinya dengan sewenang-wenang. Sosietas kita tidak akan diberkati oleh Tuhan jika Anda seperti ini terus. Kita harus mendidik orang-orang muda kita dengan keras, supaya mereka bisa menjadi rasul-rasul yang tangguh. Dengan alasan seperti itu, lalu Anda bisa menyalahgunakan kekuasaan Anda. Tidak bisa, Suster. Ingatlah, Suster, kita bukan apa-apa jika kita tidak hidup dari sosietas ini. Kata-kata kalian mulai membuat hatiku tidak enak. Aku tidak mau melanjutkan debat ini. Kita memang sudah lama tidak sejalan. Dan kalau kalian tidak suka, silahkan tinggalkan biara Amersfoort ini. Baik, jika itu kehendak Anda, Suster. Tetapi kami datang ke sini dengan membawa surat dari Bapak Uskup. Kaul-kaul Anda dibatalkan atas perintah Uskup, dan itu berarti Anda yang harus keluar dari biara Amersfoort ini. Suster Clara, Suster Boniface. Katakan apa benar kabar yang aku dengar tentang Suster Matia? Semuanya itu benar, Pater. Kami baru saja pulang dari Amersfoort. Bapak Uskup sudah membatalkan kaul Suster Matia. Dan Suster Matia
harus menanggalkan jubah kebiaraannya dan meninggalkan Amersfoort? Menyedihkan sekali. Saya tidak menyangka Suster Matia begitu berubah. Ia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemimpin umum. Banyak suster-suster muda yang tidak tahan dengan perilakunya itu. Daging memang lemah, suster. Kekuasaan memang seringkali membuat orang lupa. Bangsa-bangsa seringkali dipimpin dengan kekuasaan tangan besi. Tetapi kepemimpinan Kristus tidak demikian. Kepemimpinan Kristus adalah melayani, penuh cinta kasih, dan solidaritas terhadap yang paling hina. Apakah keadaan itu bisa dipulihkan, Pater? Aku tidak bisa, suster. Aku hanya manusia. Aku hanya bisa berdoa. Tuhan yang sudah memulai, dan Tuhan pula yang akan menyelesaikannya. Berarti tidak ada masa depan bagi kami dan suster-suster yang lain. Apa sebaiknya kami juga meninggalkan hidup kebiaraan kami ini, Pater? Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalian sedang marah. Hati kalian gelisah. Jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika tidak ada hiburan rohani dari Tuhan. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pater? Kembalilah ke England. Bertahanlah di sana. Dan rawatlah baik-baik kerohanian para suster di England. Kita akan mulai perubahan baru dari sana. Sementara itu, saya akan kembali ke Amersfoort untuk mendidik kembali kerohanian para suster di Amersfoort. Panggilan kami masih sangat berharga, Pater. Dan kalau Pater merasa itu jalan yang terbaik, kami sanggup untuk memulai sesuatu yang baru di England. Baiklah. Sekarang pergilah. Dan bersiap-siaplah untuk perubahan baru. Pater Matias begitu sedih.